Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian diberikan kesehatan ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang tema 5D, subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Materi: jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, menuliskan pantun dan menjelaskan maknanya, perbedaan pantun dan syair, mengidentifikasi properti, tata rias, dan busana dalam tarian. Gangguan kesehatan pada manusia ada dua faktor. Yang pertama, non-keturunan, di mana contohnya adalah hipertensi dan hipotensi, stroke, anemia, leukemia, demam berdarah, dan jantung koroner. Sedangkan faktor keturunan ada varises, hemofilia, dan talasemia. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal atau lebih dari 120/80 mmHg. Faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi yang pertama usia lanjut, faktor keturunan, gaya hidup tidak sehat contohnya merokok, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang berolahraga, mengkonsumsi makanan mengandung garam berlebih, dan stres. Pengobatan: mengkonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Yang kedua, hipotensi atau tekanan darah rendah. Keadaan ketika tekanan darah di dalam lebih rendah dibandingkan dengan normal atau kurang dari 90/60 mmHg. Faktornya adalah faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Pencegahan: mengkonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Selanjutnya, stroke disebabkan karena pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak tidak mendapat asupan nutrisi dan oksigen sehingga mengakibatkan fungsi saraf tubuh terganggu dan bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan. Anemia: kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh pendarahan hebat, kekurangan zat besi, dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Ciri-cirinya cepat lelah, sering sakit kepala, wajah pucat. Pengobatan adalah dengan cara mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging sapi, kambing, hati, bayam, kacang, dan lain sebagainya. Leukemia: kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah karena adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Kemudian sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh akan menjadi kekurangan sel darah merah. Pengobatannya dengan cara transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Jantung koroner: adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur yang akan menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejalanya sesak napas, nyeri bagian pada tertentu, contohnya pada dada bagian kiri, dan cepat lelah. Demam berdarah: infeksi virus dengue atau nyamuk yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah, di mana jumlah trombosit dan sel darah putih menurun pada infeksi tersebut. Gejalanya, pengobatannya adalah dengan cara memakan makanan bergizi, olahraga teratur, pola hidup bersih dan sehat, serta cukup tidur dan istirahat. Varises:
Ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit yang berwarna keunguan yang disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah serta merupakan penyakit keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Tanda varises, pegal-pegal, rasa panas dan perih, lelah di bagian tungkai atau lutut. Hemofilia, penyakit keturunan yang disebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah di mana penderita akan mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terjadi luka. Jika penderita mengalami luka, maka luka yang keluar darah akan sulit disembuhkan dan darah yang keluar itu akan terus mengalir. Caranya untuk pengobatan dilakukan dengan pemberian obat baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Thalassemia, kelainan pada darah yang dapat memproduksi cukup hemoglobin, pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat gas oksigen dan membawa ke seluruh tubuh. Gejala mudah merasa lelah, lemah, sesak napas. Menulis dan menjelaskan makna pantun. Pertama kita lihat dulu ciri-ciri pantun. Bersajak ABAB, terdiri atas 4 baris 1 bait. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, terdiri dari 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Isi yaitu makna pantun, maksudnya adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Perbedaan pantun dan syair. Contoh pantun: tinggi kokoh, berdiri gagah, tumbuh besar di pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Syair: jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di akhir tuamu. Properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Properti merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Propertinya yaitu kuda lumping. Tata rias memperindah penampilan dan memperjelas tarian. Tata rias yang digunakan sesuai dengan tema dan asal daerah. Busana disesuaikan dengan tema tarian. Busana yang digunakan sesuai dengan tema tarian. Latihan tematik. Ada 5 soal, kamu tulis dan kamu bikin di buku latihan atau buku catatan tematik kalian. Jangan lupa di foto dan dikirim melalui WA Jakpri atau Google Classroom 5B. Sekian dari Bu Nasa, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.